Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan buat sore yang luar biasa ini. Kami ada di dalam hadirat Tuhan dan kami telah memuji menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan kami siapkan hati untuk kami dengar firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu dan Tuhan kuduskan hamba-Mu sehingga hamba layak dan berkenan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya pesan ini dapat memberikan kami kekuatan, topangan, dan peneguhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi Roh Kudus tolong kami, dan kami sudah siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Dan setiap hati yang siap dengar firman Allah, sama-sama katakan, amin. Shalom semua. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat kesempatan Kaina dan juga kita semua ada di sini sore hari ini. Saya mendapatkan sebuah anugerah Tuhan luar biasa. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, satu ayat saja yang saya mau coba share bagi untuk kita semua. Kebetulan ini merupakan perenungan saya di dalam setiap membaca Alkitab. Dan saya mendapatkan berkat firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Kalau kita bisa baca sama-sama akan lebih indah. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Saya suka dengan ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi. Bolehkah saya beri tema, jangan pernah pesimis dengan hidup ini, karena Tuhan bisa mengangkat siapa saja, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu konteksnya adalah, kita baru tahu bahwa ini baru saja Saul ditolak oleh Tuhan. Dan waktu Saul ditolak oleh Tuhan, Saul memilih seorang muda bernama Daud. Bapak Ibu Saudara, latar belakang ini ada di 1 Samuel ini adalah Tuhan memilih Daud. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, saya suka ayat ini, dia bilang begini, Tuhan itu beda dengan manusia. Manusia pandang paras, ya, perawakan, ya kan? Tapi Tuhan pandang apa? Kita bilang Saudara, pandang hati. Ya, ini beda ya. Sekarang ini nona-nona biar dia hati baik, kalau muka jelek dong berat terima, itu masalah. Tetapi saya suka dengan kebenaran firman Tuhan ini, dia tidak pandang paras, tidak pandang perawakan, tapi dia pandang apa? Hati, saudara. Saya selalu berpikir di mana saudara punya hati dengan Tuhan, di sanalah hati Tuhan juga berada. Sekali lagi saya ulangi lagi, di mana kalau saudara punya hati, di sana pun ada hati Tuhan. Saya pikir dimanapun Anda tersembunyi, saudara, kalau baca konteks ini menarik sekali. Waktu Tuhan suruh siapa, nabi siapa, saudara? Dalam konteks ini, nabi siapa yang mau pergi? Oke, kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita baca ulang supaya kita tahu. 1 Samuel 16, supaya kita tahu dulu latar belakang sedikit sebelum saya khotbah mengenai ayat ini. Baik, kita mulai baca ayat yang ke-7 atau ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri siapa? Yang diurapi. Jadi ini anak-anak Isai. Anak Isai itu ada 7 orang. Dan anak yang pertama disebut Eliab. Waktu orang lihat Eliab, lalu Samuel berpikir, ini orang ya. Karena dia mungkin tinggi besar, gagah. Lalu ayat yang ke-7 baru muncul yang tadi kita baca. Ayat 8 saya baca lompat.
Lalu Isai memanggil Aminadab. Kita tahu Isai adalah bapa daripada Daud. Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Syama lagi lewat. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh berapa? Ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, sesungguhnya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi kalau saudara baca konteksnya, manusia benar. Dan dalam konteks ini adalah, pertama adalah Samuel, Nabi Allah. Seorang nabi pun bisa bingung karena melihat potongan ini, orang ini kayaknya yang dipilih Tuhan. Ya, banyak kali orang selalu melihat dari bentuk luar, bentuk fisik. Dan yang menarik lagi, Daud ketika dipilih oleh Tuhan, itu orang tuanya yang namanya Isai tidak bisa melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Daud. Sehingga waktu dia tanya, masih ada kak? Isai ini bilang begini, oh iya saya baru ingat. Ada anak saya satu lagi. Siapa itu? Daud, panggil dia. Lalu mereka mengurapi. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya kembali pada konteks ayat 7 ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi saya bilang, jangan pernah pesimis dengan hidup ini. Karena Tuhan bisa pakai siapapun dan angkat siapapun. Yang kedua, ada pesan yang saya mau sampaikan, bahwa jangan pernah sombong dengan hidup ini. Saya selalu bilang dengan jemaat, jangan pikir lu bertalenta jadi Tuhan pakai lu. Jangan pikir karena lu orang hebat jadi Tuhan pakai kita. Tidak. Kalau saudara baca Simon, saya harusnya mau khotbah itu, tapi saya lebih suka ini. Kalau saudara baca setelah kebangkitan Tuhan, Tuhan tanya sama Simon. Di dalam Injil Tuhan tanya, Simon, lu sayang beta? Lu mengasihi beta? Tuhan bilang, beta sayang. Lalu dia bilang, gembalakanlah domba. Pertanyaan itu sederhana kalau ditanyakan kepada orang hebat. Saudara tahu pertanyaan itu ditanya 3 kali. Kenapa 3 kali? Para teolog mengatakan, karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Apa artinya? Saya selalu bilang bahwa Simon itu bukan orang luar biasa. Dia orang yang tidak loyal. Waktu Tuhan dihukum dia lari. Ya, apalagi dengan Simon. Dia menyangkal Tuhan. Dia orang yang sebenarnya tidak pantas. Tapi Tuhan, waktu Tuhan kembali bangkit, atau Tuhan bangkit, Tuhan bilang sama dia, gembalakan. Dia sedang bilang, Simon, kalau ikut ukuran mata, lu bukan orang yang beta mau pakai. Lu bukan siapa-siapa. Tapi itulah Tuhan. Musa, saudara lihat Musa itu, ya, waktu dipanggil dia bilang, aduh jangan, suruh Harun saja. Beta sudah bisa apa? Beta sudah bisa omong. Saya renung dalam hidup saya. Saya selalu berpatokan pada hidup saya. Ketika saya lihat sebenarnya saya juga bukan orang yang tidak pantas. Daud, kalau saudara lihat juga bukan orang yang tidak pantas kalau dipikir secara fisik, karena raja-raja itu harus orang besar, tinggi besar, gagah, kuat. Daud bukan orang yang dipilih harusnya. Tapi mengapa Daud dipilih? Saya belajar dari ayat ini, ayat 7 saja. Coba munculkan ayat 7 supaya Bapak Ibu fokus. Saya tidak kemana-mana, saya di ayat 7 saja. Saya mau bagi kita beberapa hal yang menjadi pesan untuk kita. Siapapun Anda hari-hari ini, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bisa mengangkat siapapun yang dia mau angkat. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau pakai siapapun yang dia rasa dia mau pakai. Dan tidak ada satupun orang yang bisa protes kalau Tuhan mau pakai seseorang. Karena itu saya mendapatkan pelajaran pertama, bahwa Allah sanggup mengubah masa depan seseorang. Karena itu jangan lihat orang lain, jangan lihat diri kita siapa, tapi lihatlah siapa kita kelak nanti. Saya ulangi lagi. Allah dapat mengubah masa depan seseorang, karena itu perhatikan ini, jangan lihat orang lain, jangan lihat diri kita, tetapi lihatlah apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita di masa yang akan datang. Daud ini kan dalam konteks ini dia lagi menggembalakan domba. Tidak nampak, tidak terlihat. Tapi tadi saya suka, saudara lihat ini. Aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, tapi yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Selama saudara, tadi saya bilang, saudara punya hati yang sungguh dengan Tuhan. Saya kasih tahu saudara,
maka Tuhan punya hati dengan saudara. Kalau Tuhan punya hati dengan saudara, dia tidak peduli siapa saudara. Daud kalau mau bilang tadi, pertama secara perawakan, dia kecil. Dan gembala domba pada zaman itu kita sudah tahu bahwa bukan orang yang luar biasa. Tapi kok dia bisa jadi raja? Saya lihat bahwa mungkin Daud sendiri, dulu-dulu dia tidak pernah pikir. Kalau orang tanya, kalau sekarang ini, ada wartawan lalu bisa tanya sama Daud, lu pernah mimpi jadi raja? Mungkin Daud bilang, sonde. Yang beta fokus adalah beta gembalakan domba-domba di sekitar beta. Mungkin dia orang yang dalam tanda kutip berbau karena menggembalakan domba. Tapi lihat, kalau Tuhan mau ubah seseorang, Tuhan bisa melakukannya. Saya mau tantang kita orang-orang muda. Jangan pernah main-main dengan hidup ini. Kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan hari-hari ini, karena mungkin saja itu cara Tuhan. Selama saudara punya hati yang sungguh dengan Tuhan. Yang saya bilang sekitar gini, hati yang tentu mencintai Tuhan apa adanya, bukan karena ada apanya. Hati yang mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Daud itu kita tahu orang yang sangat mencintai Tuhan. Mazmur-mazmurnya banyak kali tidak cerita tentang hal-hal lain. Kecuali satu, Tuhan. Daud itu katanya orang yang sungguh punya hati yang dekat sekali dengan Tuhan. Nah, lihat. Walaupun dia orang Kupang bilang tapele, sonde kelihatan. Tapi Tuhan bisa bawa dia dari yang paling belakang, berada pada angka nomor 1 di depan. Saya kasih tahu saudara, saya tidak sedang bicara sesuatu yang muluk-muluk. Tapi saya sudah lihat banyak orang-orang yang hanya punya hati. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang hari ini dipakai Tuhan luar biasa sampai Eropa. Dia pernah cerita kepada saya, dia bilang, Bapak Gembala, Bapak Pendeta, sebelum saya ke Eropa, ke Amerika, kemana-mana, Bapak tahu bagaimana hidup saya. Kebetulan dia seorang hamba Allah yang dulu mantan ex dari Timur Leste. Jadi saya tanya, bagaimana? Kami itu pulang dari Timur Leste karena harta kami dicuri, kami hidup susah. Jadi kami hidup tinggal di kandang ayam. Karena sudah tidak ada rumah, mereka dikasih tinggal di kandang ayam. Jadi mereka bersihkan kandang ayam dan tinggal. Ketika saya renung ini betul ya. Kalau Tuhan mau angkat seseorang, yang penting dia punya hati. Melekat sama Tuhan. Tuhan bisa bawa kemana saja yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Karena itu orang-orang muda jangan main-main dengan Tuhan. Apapun yang kau lihat kelihatannya sederhana. Ya, menggembalakan domba yang kecil. Mungkin tidak terlalu banyak dibanding yang punya kayang, punya binatang banyak. Tapi sekali lagi satu hal, tapele, tidak tutup. Tadi saya bilang, Isai saja tidak bisa lihat. Mungkin hari ini bapakmu juga tidak bisa lihat. Saya belajar dari pengalaman saya. Saya juga orang yang sering dihina oleh kakak adik saya. Ini manusia bodoh, dia mau jadi apa nanti? Saya pikir, saya juga tidak bayangkan bahwa saya jadi hamba Tuhan. Tapi saya belajar dari Daud. Ini perenungan saya pribadi. Kalau Tuhan mau angkat seseorang, tidak ada orang yang bisa tahan. Amin. Kalau Tuhan mau bawa orang kepada masa depan seseorang, tidak ada orang yang bisa tahan. Karena itu saya tidak percaya kalau ada orang bilang begini. Ya memang sampai beta sudah jadi luar biasa mah. Ini orang dong potong bepung jalan, potong bepung berkat. Lihat ini. Kan tadi Daud Isai bilang, maju lu. Ini satu persatu sepuh anak. Dia kasih maju satu persatu. Tapi dasar kalau Tuhan bilang bukan, bukan. Karena itu percayalah. Tuhan bisa membawa masa depanmu. Sekalipun hari ini kelihatan masa depanmu biasa-biasa dan suram. Oleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan saudara yang sederhana saja. Nah, saya dapat sebuah cerita. Ada seorang, kalau saudara searching di internet, ada seorang bernama Thomas Aquinas, seorang pakar teolog yang sangat luar biasa. Di semasa dia kuliah, Thomas Aquinas ini tidak dianggap. Bahkan dia dijuluki teman-temannya sebagai kerbau bodoh. Ya biasa ya. Orang bodoh juga sama ya, kita orang Indonesia suka. Kalau orang bodoh, bilang bodoh kayak kerbau. Nah, mungkin istilah itu untuk Thomas Aquinas ini. Karena dia diam, setiap kali dosen tanya dia tidak pernah angkat tangan. Karena itu saya bilang, seperti Daud. Siapa sangka Daud itu
biasa-biasa. Tapi akhirnya jadi orang luar biasa. Satu, kalau saudara baca, manusia melihat apa yang di depan, tapi Tuhan melihat hati. Saudara lihat kata ini, Tuhan, manusia lihat apa? Di depan mata. Kalau saya menggunakan bahasa, manusia lihat di depan mata. Sekarang ini saudara siapa? Orang miskin, orang yang tidak ada apa-apanya, orang bodoh. Dia lihat di depan. Tapi Tuhan lihat Daud itu di mana? Di masa yang akan datang, dia jadi seorang raja. Ini yang saya baca. Tuh, saudara lihat di depan sekarang. Tuhan lihat nanti, saudara nanti ke depan. Karena itu seorang hamba Tuhan selalu didik saya waktu saya mulai ikut persekutuan doa tahun 91. Dia bilang, Jer, untuk dipakai Tuhan sederhana saja. Lu lakukan saja apa yang Tuhan mau. Terus saja, nanti biarkan Tuhan yang bawa kamu kemana saja dia mau bawa. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Waktu saya baca Thomas Aquinas, waktu dia terkenal, dia jadi hebat, teman-temannya berpikir, oh dulu kan dia bodoh, bukan dia bodoh. Tapi seperti seorang yang Tuhan rami di satu tempat yang tidak perlu banyak orang tahu. Hari ini saudara, mungkin orang tidak kenal saudara, tapi berlututlah di bawah kaki Tuhan. Selalu Tuhan bilang begini, kalau kamu mau berdoa apa? Tutup pintu. Saya senang kata itu, persis Daud. Sesuatu yang tidak terlihat manusia, tapi karena dia punya hati berdoa, hati yang sungguh, maka di sanalah hati Tuhan. Dan kalau ada hati Tuhan di situ, sekali lagi saya bilang, kelihatan hari ini masa depan biasa, suram, tapi Tuhan bisa mengubahnya. Daud telah melihat. Kuncinya adalah waktu manusia lihat siapa saudara di depan mata, tunggulah bagaimana mata Tuhan melihat saudara jauh ke depan. Ya, saya selalu berpikir, khususnya ketika kita ada dalam berita duka. Kami sekeluarga baru saja kehilangan beberapa saudara-saudara kami. Saya selalu bertanya, saya punya jemaat sekaligus keponakan. Tahun lalu istrinya meninggal, anak-anaknya baru lulus SMA, ada yang baru kuliah, ada yang baru wisuda. Jadi tahun lalu istrinya, tahun ini habis Jumat Agung, malamnya dia meninggal. Saya dalam hati ya, jangankan keluarga itu, saya sendiri sebagai pendeta saya tanya, Tuhan, ini kan dong belum bisa terima yang tahun lalu saja. Kok Tuhan sudah ambil. Tapi saya pegang janji ini. Kita selalu melihat di sekeliling kita dengan mata. Ini orang menangis, ini orang menderita, ini orang sedang sedih, ini orang dalam. Tapi biarkan. Karena mata Tuhan tidak selalu lihat di sekeliling kita. Mata Tuhan selalu lihat ke sana. Orang Israel kan begitu. Setiap kali mereka lihat sekeliling, protes Tuhan. Kami tidak ada makan, kami tidak ada minum. Tuhan bilang, hei beta lihat di sana, di tanah Kanaan sana. Jadi kasih tahu saudara, mata saudara harus ganti dengan mata Tuhan. Saya ulangi lagi. Mata saudara harus ganti dengan mata Tuhan. Kalau tidak, kita gampang kecewa, kita gampang protes Tuhan. Karena yang kita lihat hari ini. Tuhan bilang tidak, saya lihat nanti. Amin. Yang kedua, saya mau sampaikan saudara, dari ayat ini saya belajar satu lagi pesan Tuhan untuk kita. Allah dapat mengangkat siapapun kalau dia mau, sekalipun orang itu dianggap tidak pantas. Saudara-saudara, Allah dapat mengangkat siapapun sekalipun orang itu adalah orang yang mungkin kita anggap tidak pantas. Saya sebut saja beberapa orang-orang nomor satu di NTT. Saya tahu mereka menurut cerita yang saya dengar. Ada 2 orang 01 yang sebenarnya mereka dulu orang-orang biasa. Tapi hari ini Tuhan angkat mereka. Saya tidak sedang bawa bahwa hidup kita selalu luar biasa. Tetapi saya belajar dari satu hal ini. Bahwa jangan pernah menganggap remeh Tuhan. Karena Tuhan dapat mengangkat siapapun, bahkan orang yang tidak anggap layak. Tadi saya bilang, pertama Samuel anggap Daud tidak layak. Karena Samuel lihat, dia lihat yang besar-besar. Isai sebagai bapak kandungnya juga tidak bisa lihat potensi besar di dalam diri Daud. Ketika orang lain tidak bisa lihat siapa saudara, tidak apa-apa. Yang menciptakan kita Tuhan Allah. Dia yang lihat potensi kita ini sebesar apa, dia yang lihat. Dia yang tahu.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya waktu saya baca ini benar. Allah dapat mengangkat siapapun kalau Ia mau. Sekalipun orang itu bagi manusia tidak pantas. Tadi saya bilang Daud sebenarnya mungkin anggap ini orang tidak pantas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Orang tidak pantas ini kalau saya definisikan banyak. Tadi saya sudah angkat salah satu contoh para gubernur kita. Orang tidak pantas. Itu Tuhan bisa angkat. Tapi yang kedua, orang yang tidak pantas itu juga mungkin bicara tentang masa lalu saudara. Ada orang-orang yang datang ke persekutuan doa, ke gereja. Dan seringkali orang melihat dengan cibiran mata. Karena maaf kata mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Orang itu mengenal Tuhan dan bertobat. Tapi biasanya kita selalu melihat orang itu masih tidak pantas. Misalnya orang yang berlatar belakang jatuh dalam perzinahan, betul ya? Jatuh dalam dosa. Tapi dia mau bangkit dari keterbelakangan. Kita anggap ini orang tidak pantas. Tapi saya kasih tahu saudara, jangan pernah anggap remeh orang, jangan pernah berpikir ini pantas dan tidak pantas. Saya selalu berkhotbah dengan cara sederhana. Saya cerita sedikit, bagi saya lucu, mungkin bagi saudara tidak lucu, tapi bagi saya senyum-senyum saja. Waktu kuliah dulu, Kaina, biasalah, seperti saya pernah dengar Pak Yandi khotbah, itu juga saya alami. Jadi waktu kuliah orang Kupang bilang, orang Sone Nodek yang namanya Yiri, aduh. Orang Sone mau lihat, ya. Mereka anggap saya hitam, jelek, tidak apa-apa. Nah, jadi waktu saya mulai melayani Tuhan, lalu mengikuti saudara-saudara kita ada di multimedia atau media, saya mulai melayani Tuhan. Lalu beberapa kakak-kakak saya kelas yang perempuan-perempuan, yang dulu tolak saya, akhirnya mulai WA saya, dia bilang, Jere, beta tahu lu dipakai Tuhan hari ini luar biasa. Be mau deh lu, be dalam hati terlambat, bos. Waktu saya begini dalam doa hati, dulu kan lu cari yang luar biasa. Dan yang, saya tidak mau ini banding-banding ya, tapi itu suami-suami mereka kan teman-teman saya sendiri. Mereka itu hanya piko bantu-bantu ketik-ketik di gereja beberapa orang. Saya tidak menganggap remeh orang ketik di gereja, salah. Tapi mau saya begini saudara, jangan pernah anggap remeh seseorang. Karena kita tidak tahu besok dia jadi apa. Ada amin. Jangan pernah anggap remeh anak-anakmu. Kadang-kadang kita orang tua kan begitu juga. Kalau anak pintar, ini hari potong sajung, dia luar biasa. Di panah satu ini pintar. Kemana-mana pintar. Apalagi kalau su pintar, gagah, cantik. Ini hari mama pun cerita hanya dia saja. Ya, tapi anak-anak yang jelek, bodoh, selalu dia tidak ada dalam cerita kita. Saya selalu bilang sama saudara dan saya tanpa sadar telah membuat luka dalam diri mereka. Saya juga dengar beberapa orang yang akhirnya di masa tua orang tua yang rawat ini anak yang dulu mamanya tidak hitung. Sering ada orang bilang gini, Bapak tahu ini hari bepum mama, bepum bapak mantu hormat beta, tapi Bapak tahu dulu bepum beta ini, bepum mama paling jengkel, paling hina beta. Tapi Bapak tahu, di masa tua yang urus beta sendiri. Ada kok begini. Kalau hari ini ada orang tidak menghargai saudara, bilang, saya tahu Tuhan bisa angkat siapapun, sekalipun manusia anggap tidak pantas. Amin. Saya akan tutup dengan poin terakhir. Kebetulan ini hanya share sebuah renungan yang saya dapat di dalam hidup saya. Dan saya alami janji Tuhan ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan mengecilkan Allah yang besar hanya karena kita orang kecil. Ini poin saya terakhir. Saya ulangi lagi. Jangan pernah remehkan dan mengkerdilkan Allah kita yang besar hanya karena kita orang kecil. Daud itu fisik kecil,
hanya gembala domba. Dibanding Saul yang perawakan lebih bagus, dibanding saudara-saudaranya, Daud tidak masuk hitungan. Tapi Daud selalu tidak mengkerdilkan Allahnya yang besar, sekalipun dia kecil. Waktu dia hadapi Goliat, masih ingat ya? Goliat besar sekali, dengan perlengkapan. Tapi dia tidak datang dengan kekecilannya. Tapi dia datang, dia bilang begini, engkau datang dengan lembing dan tombak. Dia mau, kalau saya mau tambah, datang dia lupa badan besar. Tapi beta datang dengan Allah yang besar. Dia kecil, tapi dia tidak pernah meremehkan Allah yang besar. Beda dengan Goliat. Mungkin karena dia pikir dia besar, dia mengkerdilkan Allah Israel yang kecil. Atau yang besar itu jadi kecil. Daud terbalik, dia kecil. Tapi dia tidak mau Allahnya dikecilkan. Hanya karena dia seorang yang kecil. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya berharap cerita ini memberkati saudara. Zaman dahulu di Kekaisaran Romawi, hidup seorang bernama Kaisar Claudius. Kaisar Claudius ini adalah kaisar yang sangat terkenal, pintar, jenius, luar biasa. Tapi sisi lain dia benci dengan orang-orang Yahudi yang berada di seputar Roma. Jadi dia ingin usir ini seluruh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini yang namanya seperti kita ya, seperti orang-orang dulu tinggal Timur Leste, sukanya, sudah ada yang punya sukses, lalu tiba-tiba harus mulai dari nol di satu bangsa yang lain, kan pasti pusing. Orang Israel juga, orang Yahudi juga bingung, aduh bagaimana ini kami harus keluar. Lalu Claudius ini bilang begini, mereka mulai rapat para tokoh-tokoh Yahudi. Ini sejarah ya, ini satu cerita yang benar-benar fakta terjadi. Jadi akhirnya tokoh-tokoh Yahudi, para imam, tokoh-tokoh Yahudi semua kumpul. Lalu mereka bilang, bagaimana kalau kita menghadap Claudius? Minta supaya kebijakannya diubah. Kita tahu bahwa yang namanya kaisar pada zaman itu seperti Tuhan. Keputusannya tidak bisa dirubah. Lalu ketika mereka menghadap kaisar, kaisar bilang, boleh. Saya tidak akan kerintahkan kalian keluar dari Roma asal ada orang dari kalian yang berdebat dengan saya. Cari orang yang paling pintar, cari orang yang paling jenius dari orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi itu kan jenius. Tapi hari itu mereka tahu persis Claudius ini terlalu pintar, terlalu hebat. Jadi mereka pikir begini, tidak mungkin. Kita cari-cari, tidak ada yang pede, percaya diri untuk berdebat dengan Claudius, karena satu Roma itu itu terkenal sekali Claudius ini pintar. Saudara tahu ada seorang tukang sapu jalanan, ingat di kepala saudara, tukang sapu jalanan, orang Yahudi. Saya tidak tahu namanya, tetapi dia datang kepada para pemimpin Yahudi ini dan dia bilang begini, saudara, izinkan saya berdebat dengan Claudius. Maka semua orang Yahudi, tokoh-tokoh ini ketawa dan berkata, ini lihat pakar orang-orang pintar nih ada di sini. Orang hebat ini tidak ada yang berani angkat tangan. Lu siapa? Saya hanya tukang sapu jalan. Tapi izinkan saya. Lalu mereka bilang, jangan permalukan kita. Biar sudah, kita menyerah, kalaupun diusir harus kita terima. Tapi pemuda ini dengan beraninya mengatakan, izinkan saya berdebat. Orang ini tidak dianggap para pemimpin Yahudi. Bahkan ketika akhirnya dia berdebat juga. Dia oke, karena tidak ada kamu pergi berdebat. Maka semua orang Yahudi kumpul hari itu untuk berdebat. Seluruh orang hadir, begitu banyak orang. Tegang orang Yahudi. Kami kalah, kami diusir. Saudara-saudara, ternyata perdebatan ini bukan perdebatan bicara. Tapi perdebatan ini perdebatan yang paling unik. Bahkan menurut beberapa catatan ini perdebatan paling terkenal pada zaman itu. Sangat terkenal. Singkat cerita, kaisar itu memanggil di antara begitu banyak orang, saya tidak tahu berapa banyak, dipanggil. Suruh dia berdiri. Pemuda itu, kamu berdiri di sana. Lalu kaisar ini mulai ajak dia berdebat. Saudara perhatikan jari saya. Claudius pertama-tama mengangkat jari seperti ini. Perhatikan jari saya. Kaisar Claudius begini.
Si pemuda ini lihat Claudius menunjuk jari begini lalu begini, maka dia tunjuk jari begini. Claudius tunjuk ke sana, dia begini, dan Claudius bilang begini, kamu menang. Semua orang tepuk tangan. Yang kedua, saudara, Claudius ini angkat satu jari begini, dan si pemuda ini hanya cukup angkat 3 jari. Lalu Claudius ini bilang, wow, kau hebat orang muda, kau menang yang kedua. Tapi yang ketiga, kalau kamu kalah, tetap Yahudi keluar. Lalu si Claudius, kaisar ini angkat buah apel. Dengan degupan jantung dari setiap orang-orang Yahudi yang tunggu ini kalau kalah kami diusir. Waktu Claudius angkat apel, saudara tahu si pemuda ini angkat apa? Roti. Roti Mariam katanya. Kemungkinan saya paham ada roti yang di film Yesus yang patah-patah mungkin saja. Waktu si Claudius angkat apel, dia kasih tunjuk roti. Dan Claudius tertunduk dan berkata, kamu menang. Saya umumkan orang Yahudi tetap tinggal di Kaisaran Romawi. Semua orang tepuk tangan lalu lari ke pemuda itu. Angkat dia, sanjung dia. Lalu anak pemuda ini juga bingung sebenarnya. Dia juga bingung dengan jawabannya. Kenapa dia yang menang? Lalu orang pada waktu angkat dia bilang, hei, kenapa angkat saya? Kamu menang. Menang dari mana? Masanya begini. Saya menang bagaimana? Saya belum tahu apakah ini. Sudah diumumkan kamu menang. Maka ditanyalah orang Yahudi ini. Ini yang menarik, saudara. Mereka tanya ke kaisar. Mereka suruh pemuda ini pulang mungkin. Lalu mereka tanya ke kaisar. Kaisar, apa maknanya? Waktu kamu begini, dia begini. Dan kaisar mengatakan, kamu menang. Oh begini. Saya bilang, waktu saya begini, itu saya bilang, kalian keluar bangsa Yahudi. Lalu, si pemuda itu bagaimana? Kaisar mengatakan, waktu saya bilang begini, itu ada 2 hal. Pertama, waktu saya begini, lalu saya begini. Saya bilang, di dunia ini, di bumi ini, hanya ada satu Tuhan. Di dunia ini. Dan dia mengatakan begini, ke bawah. Saya akui karena bukan hanya saya, tapi menurut budaya Yunani, bahwa bukan hanya ada penguasa. Di bumi ini juga ada penguasa lain namanya setan. Jadi saya akui dia menang. Lalu kedua. Padahal yang maksud si kaisar ini kan dia usir. Tapi kaisar berpikir bahwa wah dia hebat. Kamu pikir kamu di atas segala-gala, di dunia ini juga ada setan. Lalu yang kedua. Kaisar ini, mereka tanya, orang Yahudi tanya, lalu yang kedua, waktu dia bilang begini, dia begini dan kamu bilang dia menang, kenapa? Karena bagi kami orang Romawi punya keyakinan Kaisar adalah Tuhan. Tetapi dia mengatakan begini, berarti kan saya Kristen itu punya konsep Tritunggal. Jadi dia mengatakan engkau satu, tapi kami Tritunggal. Oke, baik. Lalu yang terakhir, dia tanya, kenapa kamu bilang apa? Apel? Lalu dia kasih tunjuk roti. Saudara-saudara, dia bilang begini, oh, itu memang makanan kami. Jadi kalau dia bilang roti itu, menurut mereka bahwa apel itu, menurut orang Romawi, apel itu bicara tentang bumi ini bulat. Saya setuju bahwa bumi bulat, tapi dia kasih roti. Seolah-olah dia mau katakan, bumi ini bukan hanya bulat. Bumi ini juga datar, buktinya ada orang-orang seperti kita tinggal di dataran-dataran. Sudah, selesai.
Mereka pergi. Tanya si pemuda ini. Pikir jawabannya sama. Dia tanya, pemuda, tadi Kaisar menjelaskan seperti ini. Lu pun konsep begitu kah? Tidak. Bagaimana begitu? Iya. Kalau gitu waktu Kaisar bilang lu begini, begini lalu begini itu, lu pemaksud adalah ada setan di sini. Tidak. Saya tidak begitu. Waktu dia begini saya pikir dia bilang keluar. Maka saya bilang tidak, kami mau di sini. Yang kedua, lalu Don tanya, kan Kaisar bilang, kami satu, tapi di dunia luar juga ada yang percaya Kristen juga ada percaya Tritunggal. Kok kamu punya konsep gitu? Oh tidak. Waktu dia begini, saya tidak sedang pikir tentang dia dewa dan Tritunggal. Waktu saya begini, saya bilang, kasih kami kesempatan 3 kali. Jadi kalau saya kalah 1 kali, kasih kesempatan 2 kali. Lalu kasih kesempatan 3 kali. Oh begitu. Berarti beda dengan, iya begitu. Makanya saya juga bingung kenapa saya menang. Yang terakhir, apakah kamu punya konsep bahwa apel itu bulat, lalu bumi ini datar? Oh tidak. Saya pikir itu, apel itu makanan raja. Jadi saya kasih tunjuk, Israel makan ini. Roti ini. Saudara lihat, ini orang tidak dianggap layak. Ini orang dianggap bodoh. Dan bahkan ini orang juga beri jawaban dengan kebodohannya. Dengan apa? Kepolosannya. Hanya berpikir dengan cara dia berpikir. Tapi Kaisar berkatakan, ini orang luar biasa. Saya tutup dengan cerita ini. Kalau Tuhan mau angkat seseorang, pertama, Tuhan bisa beri masa depan kepada siapapun yang kelihatannya seperti Daud. Nothing, tidak ada apa-apa. Tapi yang kedua, jangan pernah menganggap remeh siapapun atau dirimu sendiri. Karena Allah bisa angkat siapapun, termasuk Anda dan saya. Terakhir, poin saya yang sederhana. Jangan mengkerdilkan Allah yang besar, sekalipun engkau lahir dari orang-orang kecil dan sederhana. Tukang sapu ini sudah membuktikan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tundukkan kepala. Kak Teddy bisa siapkan satu nyanyian pujian. Saya ingin kita berdoa bersama-sama. Bolehkah kita nyanyi apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalu berkata Tuhan itu baik. Mari kita nyanyi pujian ini. Apapun yang terjadi. Coba. Ada yang tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita nyanyi lain saja, mari kita tunduk kepala Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga bisa siapkan satu lagu yang mungkin sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya mau kita tunduk kepala sebentar. Ibu Bapak, orang-orang muda, adakah engkau masih punya hati dengan Tuhan? Hati yang cinta Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tak peduli dia susah, dia senang hari, dia tetap memiliki hati yang sama. Saya selalu mengatakan kepada jemaat, kondisi kita di sekeliling bisa berubah, tapi hatimu harus tetap sama Tuhan. Daud itu punya hati yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan. Kalau hari ini engkau ikut Tuhan dan terasa hidupmu biasa-biasa,
Kalau hari ini engkau iring Tuhan, justru keadaanmu tambah buruk. Belajar dari Daud dan Yusuf. Mereka orang-orang biasa. Yusuf hanya tiap hari antar makan. Daud tiap hari hanya gembalakan domba. Saudara-saudaranya justru pasukan-pasukan elit yang ada di depan. Tapi lihat, kalau Tuhan mau bawa orang pada masa depan, Dia tidak harus lihat hari ini siapa Anda. Manusia lihat di depanmu, saudara bukan siapa-siapa. Tapi lihatlah dengan mata Tuhan. Tuhan sedang lihat puluhan tahun ke depan siapa Anda. Karena itu jangan main-main, karena hidup ini, masa depan saya selalu bilang, itu adalah akibat dari apa yang kita kerjakan hari ini. Daud sudah punya hati sebelum dia jadi raja. Amin. Kebaikan yang ku terima, ya haleluya. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima. Amin Tuhan. Aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita tunduk kepala. Bapak Ibu yang merasa diteguhkan, mungkin dikuatkan, atau saudara sedang ada di posisi-posisi seperti ini, merasa pesimis dengan hidup ini, merasa mungkinkah